Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesediaannya untuk sedikit menunda waktu untuk kita melaksanakan kuliah. Ya, harusnya terjadwal agak lebih pagi, tapi harus agak saya geser. Ya. Eh, Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan, kita akan ngobrol. Ya. Nanti jika ada pertanyaan, ada komentar, silahkan bisa eh, masuk ke Kulon, ya, ke Kulon Mikrobiota Saluran Cerna, ya, di akun Kulon dari S2 Ilmu Gizi untuk kita berdiskusi, ya. Jadi pada pertemuan awal kali ini saya akan memberikan general overview mengenai eh, mikrobiota saluran cerna. So, yuk kita kenalan bareng saya, kenalan ke mikrobiota saluran cerna. Nah, untuk informasi bahwa konten presentasi akan saya mulai dengan pendahuluan tentang mikrobiom, lokasi mikrobiom di tubuh manusia, kemudian apa sih mikrobiom lakukan di dalam tubuh, kemudian faktor apa saja. Lalu kita fokus ke mikrobiota saluran cerna dan apakah ada atau bagaimana mendefinisikan mikrobiota saluran cerna yang sehat, dan kemudian gambaran umum beberapa metode atau tahapan dalam kita akan menganalisis mikrobiota saluran cerna. Kemudian saya tutup dengan simpulan dan perspektif sekaligus beberapa literatur yang saya ambil dalam menyusun mengkonstruksi kuliah ini. Jadi nanti bisa Anda semua akses, ya. Ada beberapa yang open access, tapi ada juga beberapa yang uh, apa dengan subscription begitu ya. Jadi kita mulai yang pertama dengan tipe-tipe sel di dalam tubuh manusia, ya. Jadi kalau kita bicara sel pada manusia itu kan ada yang sel manusia itu sendiri yang kalau itu ada di jaringan epitel, ya berarti itu sel epitel. Kemudian kalau itu ada di eh, jaringan lemak atau adiposa, maka itu selnya disebut sel adiposit. Kalau ada itu di otot, maka itu disebut dengan myocyte atau sel otot. Kemudian kalau itu di eh, jaringan liver misalnya ada hepatocyte, maka itu adalah sel hepatocyte, ya. Dan ternyata sel-sel tubuh di sel-sel di tubuh manusia itu nggak cuma itu, ya. Viral pun juga punya materi genetik, ya. Punya material yang bisa kemudian dilakukan untuk berkembang biak ketika virus itu masuk ke dalam sebuah inang atau makhluk hidup. Virus itu kan kalau dia hanya berada pada benda mati, dia nggak akan hidup, ya. Dalam jangka waktu tertentu mungkin dia akan meninggal, akan hancur begitu ya. Seperti awal-awal pandemi COVID-19, ya, begitu banyak kajian tentang karakteristik dari COVID-19. Contohnya, ya, karakteristiknya apa aja? Ya tidak hanya dari bentuk struktur COVID-19 itu sendiri, tetapi melainkan juga eh, bagaimana kalau seandainya COVID-19 itu melekat di benda mati, ya. Beberapa contoh benda matinya ya ada mulai dari plastik, kardus, kemudian besi, ya kan? Karena pada waktu itu kan banyak muncul berita dari populer, ya, dari website populer bahwa ada orang terkena COVID setelah menerima paket. Nah, itu sebuah sebuah proses berkembangnya pengetahuan. Lalu kemudian tidak hanya viral, tidak hanya sel tubuh manusia itu sendiri, tapi juga ada namanya bakteri. Nah, kita tahu bahwa eh, bakteri itu kemudian ketika
diidentifikasi dengan teknologi yang sekarang ada, itu ternyata mereka juga mempunyai material genetik. Ya, sehingga wajar kalau kemudian eh, bakteri ini dianggap juga memiliki peran. Dan memang betul. Ya, khususnya di Indonesia yang memang kita tahu negara tropis ya, bakteri ini dulu tuh sangat dekat dengan beberapa penyakit yang sifatnya adalah infectious disease, jadi penyakit infeksi. Ya, contohnya TB, ya, jadi tuberkulosa, ya, tuberkulosis, ya. Sampai sekarang masih menjadi masalah. Ya. Nah, kemudian jika eh, apa namanya, kita lihat lagi yang lain, ya, itu adalah jamur. Nah, ini kali ini kita akan fokus kepada bakteri, namun akan lebih apa namanya, lebih luas, ya, lebih luas dari sekedar berbicara bakteri yang selama ini dikenal eh, dekat dengan penyakit infeksi di Indonesia, yang itu mungkin lebih banyak ke lokasinya ada di jaringan tertentu atau di organ tertentu, ya. Tapi kita lebih mencoba keluar dulu, kita zoom in dulu, kita zoom out dulu ya untuk dapat perspektif. Nanti kembali lagi di zoom in, di mana kita akan fokus ke mikrobiota saluran cerna. Baik, sampai di sini misalnya ada pertanyaan silahkan. Baik, jika tidak ada, kita bisa lanjut ya. Oke, yang kedua kita akan berbicara mengenai perbedaan antara microbiome dan microbiota. Ya, ada dua terminologi yang memang sebetulnya ini berbeda dan memang harus diungkap ya. Kalau kita bicara microbiome, ya, mereka itu ada di dalam tubuh manusia itu dalam suatu ekosistem. Kita tahu gambaran ekosistem itu kalau kita ada di lingkungan ya, ya ekosistemnya misalnya ada sebuah, saya akan ambil contoh ekosistem Universitas Diponegoro. Ya itu ekosistem pendidikan tinggi, di mana di dalamnya ada unsur ya pengelola, ya dalam hal ini mungkin pimpinan, ya rektor, dekan, ya. Kemudian ada fungsional, yaitu ada dosennya, ada tenaga-tenaga ahli di dalam. Kemudian ada populasi mahasiswanya. Nah, kira-kira begitu. Nah, kalau kita bicara ke dalam satu ekosistem kota atau mungkin ekosistem desa, ya berarti ada mungkin ekosistem desa dan pemukimannya. Pemukimannya kemudian kalau pemukiman itu banyak pencahariannya berupa sawah, maaf, bertani, gitu ya. Maka ada area bertani. Kemudian apabila ada yang berkebun, maka ada perkebunan. Ya. Nah, ekosistem ini kalau kita tempatkan pada konteks microbiome, yaitu tidak hanya mikroba saja, melainkan juga ada ekosistem lain yang ada populasi lain yang ada di dalam. Jadi populasinya gabungan antara populasi mikroba, populasi jamur mungkin, populasi viral mungkin, ya. Yang kesemua itu menjadi satu buah ekosistem yang disebut dengan microbiome. Nah, apabila mikrobiota, ya, mikrobiota itu adalah eh, hanya eh, apa namanya sekelompok aja yang disebut yaitu bakteri, misalnya. Ya, jadi mikroba hanya mikroba yang sekelompok itu berupa bakteri. Ya, jadi nanti di microbiome ini yang khasnya adalah semua material genetik dari berbagai macam tadi ya populasi dalam sebuah ekosistem itu akan dapat dideteksi. Sedangkan untuk mikrobiota
mungkin hanya akan memfokuskan ke beberapa region tertentu yang memang itu didominasi oleh bakteri. Ya, baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa itu microbiome di tubuh manusia? Ya, saya, terus terang susah untuk mentranslasi ke bahasa ya, akan tetapi, microbiome itu adalah full array, jadi, keseluruhan dari ekspresi genetik ya, ekspresi material genetik dari mikroorganisme yang itu sebagai sebuah ekosistem yang hidup baik di dalam maupun di tubuh manusia. Nanti akan saya tunjukkan kenapa saya sebut di dalam dan di tubuh manusia. Ya, kemudian lebih pentingnya lagi ternyata, eee mikrobial mikrobial tadi ya, itu mempunyai, keterkaitan dengan fungsi fisiologis di dalam tubuh, ya. Nah, mari kita lihat ya, kita akan fokus, ke beberapa area. Nah, ini saya sebut di bagian tubuh inilah microbiome itu berekosistem. Ya, ada di mulut ya, kita lihat dari atas ya, itu ada oral microbiome ya, ya, eee di dalam mulut itu dikaitkan dengan kejadian karies, penyakit-penyakit periodontal, ya, kemudian, ada di plasenta, ya, kaitkan dengan preterm birth, ya, kemudian infeksi TORCH, ya kan, kemudian ada di kulit, ya, dikaitkan dengan alergi, kemudian dermatitis atopi, ya kan, kanker, kulit, kemudian ada di vagina, ya kan, ada yang dikaitkan dengan beberapa penyakit, infeksi, ya, kemudian ada juga yang ada di, eee, saluran cerna. Nah nah disinilah dari mana sih potret ini dulu cikal bakalnya. Kalau kita berbicara microbiome project, itu akarnya itu adalah, asal muasalnya itu adalah dari Human Genome Project. Jadi setelah sekitar 2 3 mungkin 3 atau 4 dekade yang lalu, investigasi terhadap material genetik manusia itu sudah dilakukan, ya. Kemudian disusul kemudian, spin-off, ya. Jadi semacam, oke, sekarang seluruh, profil genetik di tubuh manusia itu hampir komplit, hampir, ya, eksplorasinya hampir. Lalu menjelang itu tampaknya ternyata, microbiome ini menjadi sebuah, daya tarik tersendiri karena ternyata, ekosistem ini ada kaitannya dengan fungsi tubuh gitu, ya, project. Nah, dan sampai saat inilah itu kita bisa belajar, ya. Lalu pertanyaannya apakah mereka itu teman, sahabat, atau musuh? Ya tentu ada beberapa dari mereka yang memang sifatnya predator, ya. Predator mungkin berarti mereka, menjadi musuh bagi, sejenis mereka sendiri. Jadi misalnya ada bakteri yang itu bersifat predator, ya mereka memakan bakteri itu sendiri. Namun sebetulnya, tubuh itu punya mekanisme keseimbangan. Jadi ada yang membuat memang bakteri ini, nggak apa-apa sah sebagai predator karena itu peran alamiahnya. Tapi dijaga supaya tidak berlebihan, sehingga jangan sampai dia menjadi predator bagi semua yang sebetulnya ada bakteri lain yang benefit, yang bermanfaat bagi tubuh, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai produser. Jadi ada memang bakteri, kemudian memanfaatkan apa yang dikonsumsi, di dalam saluran cerna, lalu kemudian menjadi produser. Produser apa ya? Ternyata banyak, jenis vitamin, B kompleks dan vitamin K,
yang itu ternyata diproduksi ya sebagai produk fermentasi dari mikrobiota di saluran cerna. Nah, mungkin nanti pada satu kesempatan kita akan juga mempelajari yang disebut dengan cross feeding, ya kan? Dan seterusnya, dan seputar bagaimana proses metabolisme di kira-kira ya bukti ilmiah sejauh ini tuh sampai di mana yang bisa menggambarkan mikrobiota itu berregulasi di saluran cerna. Ya. Nah, sekarang ini saya punya pertanyaan bagi Anda ya. Jadi kira-kira nih ya, kalau Anda punya profil mikrobiom di dalam tubuh Anda, tubuh saya nih ya, itu mirip sama siapa? Mirip sama roommate Anda, mirip sama orang tua Anda, ya, mirip sama saudara kandung Anda, atau mirip sama hewan piaraan Anda. Bisa Anda jelaskan prediksi Anda atau Anda perkirakan dugaan Anda? Nah, setelah ini kita akan berbicara mengenai faktor yang mempengaruhi ekosistem dari mikrobiota di dalam usus. Nah, saya mulai dari ini ya. Saya akan ngeluarin pen saya ya. Oke, pointer ya. Saya akan mulai dari sini. Ya. Ini apa sih, Pak? Kok ada gambar baby, ada gambar anak, ada gambar kayak orang dewasa, sama ada gambar kayak kakek-kakek gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah mikrobiota di saluran cerna. Nah, kita akan berbicara apa saja sih yang mempengaruhi mikrobiota di saluran cerna. Sebelum kita belajar nanti kuliah-kuliah selanjutnya mengenai proses mekanisme metabolisme, mekanisme biologi yang terjadi ya, kita belajar dulu ini. Yang pertama ini adalah usia, saudara-saudara. Atau dengan kata lain, kalau ini ada peningkatan umur, berarti ada aging. Ya. Jadi usia dan aging itu merupakan determinan salah satu determinan dari komposisi gut mikrobiota dalam tubuh kita manusia. Jadi ada beberapa literatur ya yang saya coba kombinasi. Jadi ada yang menulis bahwa ternyata semakin bertambahnya usia ya dengan pola konsumsi yang sama, dengan status gizi yang sama, ternyata memang terjadi semacam disbalance ya, ketidakseimbangan gut microbiome. Nah, itu kemudian menjadi sebuah proof of concept, berarti oh ya memang mungkin semakin meningkat usia berarti ada proses aging di situ, maka anjuran untuk mengelola gut microbiome dengan mengintegrasikan berbagai macam aspek termasuk gaya hidup itu penting, semakin esensial. Karena kalau kita tidak mengelola itu dengan bertambahnya usia, ternyata gut microbiome kita fungsionalitas atau ke richness atau keseimbangan atau komposisinya itu mengalami ketidakseimbangan. Ya. Lalu yang kedua adalah lingkungan di dalam rumah dan juga lingkungan di luar. Ya. Jadi memang ini terkait lingkungan di dalam rumah. Itu terkait dengan pola habitual yang relatif hampir sama antara anggota keluarga. Apalagi tadi kalau ditambah sebuah keluarga mempunyai hewan peliharaan. Ya. Menarik karena ada sebuah studi yang menunjukkan ternyata keluarga yang mempunyai hewan peliharaan itu punya komposisi gut microbiota memang berbeda dengan yang keluarga yang tidak mempunyai hewan peliharaan. Nanti di salah satu list referensi yang saya tuliskan ada, itu publish di Science. Ya, jadi termasuk pola makan, ya kan di dalam rumah
memasak, ya kan? Bahkan mungkin tidak tidak di dalam rumah ini tidak hanya rumah induk, melainkan juga rumah kos bisa aja, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah lingkungan. Jadi lingkungan yang terdekat, ekosistem yang terdekat. Nah, kenapa? Karena mungkin ekosistem yang terdekat ini akses terhadap apa namanya udara, kawasan terbuka hijau, kemudian kepadatan kendaraan, kepadatan penduduk, ya kan? Jenis pekerjaan itu juga akan mempengaruhi. Ya mungkin dengan tingkat stres yang sama, dengan kelompok populasi usia yang kemudian relatif seragam atau bahkan bervariasi. Dan itu ada dibuktikan di sebuah penelitian yang dilakukan di US. Mereka memotret satu buah area, ya, ibaratnya mungkin satu buah distrik ya kalau di sana. Kemudian dari distrik itu ada beberapa blok. Nah, blok itu kemudian dikelompokkan dan ternyata mempunyai pola yang relatif identik dalam satu blok tetapi berbeda dengan blok yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah indeks massa tubuh. Ini jadi ini gambar orang, ini ada timbangan, ini ada tinggi badan. Ini indeks massa tubuh. Jadi sudah banyak bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa indeks massa tubuh ini mempengaruhi ekosistem mikrobiota di saluran cerna. Ya, khususnya bagi mereka yang indeks massa tubuhnya eh, kegemukan. Jadi misalnya nih dianggap ada sebuah studi ya dengan apa namanya pola konsumsi yang eh, apa namanya relatif juga diukur. Nah, ini yang masih menjadi ini yang masih kemudian menjadi apa namanya tetap terus bergulir ya. Jadi kalau kita bicara indeks massa tubuh, kita nggak bisa lepas dari pola makan dan aktivitas fisik, ya kan? Ya. Jadi dua hal itu kan resultannya kan atau hasilnya kan ke indeks massa tubuh. Nah, tapi pada prinsipnya adalah ketika seseorang mengalami kegemukan atau obesitas, itu mengalami situasi ketidakseimbangan gut microbiome. Komposisinya berubah, richness-nya berkurang, diversity-nya berkurang, keragamannya berkurang. Banyak didominasi oleh bakteri-bakteri gram negatif. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah jenis kelamin. Ya. Ternyata laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Jadi jenis kelamin itu mempengaruhi komposisi gut microbiota. Terlepas dari mungkin yang selanjutnya adalah pola makan. Nah, pola makan ini yang memang jelas sangat mempengaruhi gut microbiota atau mikrobiota saluran cerna karena memang apa yang kita makan itu akan mempengaruhi perubahan ya kan kemampuan mereka memfermentasi karena kan jenis makanan itu akan menentukan bagaimana fungsionalitas mikrobiota di saluran cerna. Jadi pada prinsipnya mikrobiota di saluran cerna itu ada yang melakukan proses fermentasi yang itu sifatnya apa namanya menghasilkan produk-produk metabolit yang dibutuhkan sebagai apa energi cadangan kan harvest untuk cadangan energi ya seperti short chain fatty acids ya asetat, butirat, propionat. Namun ada juga produk-produk yang sebetulnya sejauh ini fungsionalitasnya masih dieksplor. Contohnya misalnya dari protein itu kemudian menghasilkan asam amino rantai cabang atau branch chain amino acid ya. Nah, eh, ini masih terus bergulir ya. Saat ini pun kita tahu bahwa selain makan, puasa, ya kan, fasting apapun bentuknya, intermittent, eh, atau puasa yang juga sampai mempertimbangkan komposisi makanannya, gitu kan? Itu juga jelas akan mempengaruhi komposisi di saluran cerna.
Nah, nanti kita bicara lebih detail ya saat kita berdiskusi di mata kuliah, sorry, di materi selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah tentang medikasi ya, atau obat-obatan. Jadi obat-obatan ini memang terbukti akan mempengaruhi komposisi gut microbiota atau mikrobiota saluran cerna. Ya contohnya adalah pemberian antibiotik ya. Jadi ada sebuah studi ya yang juga saya lampirkan di referensi ya. Publish di Cell Metabolism di tahun 2016 ya. Orang obese, overweight dengan insulin resistant ya, kemudian dengan orang overweight obese yang relatif sehat itu diberikan antibiotik ya, dua jenis, yang satu relatif ringan tapi yang satu berat ya, yaitu amoxicillin ya, sama vancomycin. Ya, amoxicillin sama vancomycin ini kemudian dilihat setelahnya jelas setelah pemberian itu ya itu apa namanya, crossover design itu populasi yang diberikan jelas mengalami shape atau perubahan komposisi gut microbiota. Jelas sekali. Nanti bisa, itu open access jadi bisa dibuka. Nah, kemudian yang selanjutnya dan ini mungkin last but not least ya, itu adalah faktor genetik ya. Nah, tapi faktor genetik ini masih masih belum saya explore lebih lanjut ya. Apakah konstruksi genetik kita manusia yang punya variasi yang berbeda-beda itu akan mengerucut pada pola komposisi gut microbiota tertentu ya, eh, apa dan apabila dimodifikasi dengan contohnya pola makan begitu akan arahnya sama ke pola tertentu. Nah, itu yang belum tahu ya. Tapi ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa memang variasi genetik itu juga mempengaruhi komposisi mikrobiota saluran cerna. Nah, kemudian kenapa sih kita ke mikrobiota saluran cerna? Jadi ini sebuah hal yang spesial dari mikrobiota saluran cerna ya. Jadi ini saya ambil dari tulisannya eh, Patrice Cani kalau nggak salah ya, salah satu expert di gut microbiota atau mikrobiota saluran cerna ya. Jadi di sini kita lihat betapa dapat dilihat fungsi mikrobiota saluran cerna itu ya, mulai dari mereka memproduksi metabolites yang tadi saya sebutkan ya, eh, harvest energi dalam bentuk short chain fatty acid maupun metabolites yang lain dari produk fermentasi protein seperti branched chain amino acid, kemudian bisa mempengaruhi uh, uh, protein dan ekspresi genetik beberapa enzim yang itu bisa mempengaruhi layer dari saluran cerna, ya kan? Yang kita tahu bahwa bakteri positif, gram positif dan negatif itu tempatnya harus tetap di saluran cerna. Begitu mucus layer ini mengalami leaking, ya ada leak di situ, maka ada proses inflamasi di situ di mana lipopolisakarida yang harusnya tetap ada di itu bisa lepas ke sirkulasi yang kemudian itu menjadi endotoksin. Nah, kemudian ada respon imun dari mulai dari di sel-sel epitel ya, ada limfoid, kemudian ada sel imun yang bertugas merekognisi terjadinya leaking tadi. Ya, bahkan ada dendritic cell ya. Nah, ini betapa pentingnya mikrobiota di dalam saluran cerna kita. Nah, kita tahu bahwa mikrobiota itu relatif stabil tapi cukup dinamis ya. Dan mikrobiota di saluran cerna itu menunjukkan bahwa penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa dari awal sampai kemudian nanti bertambahnya usia terjadi shifting, terjadi pergeseran komposisi ya. Nah, kemudian
Selanjutnya untuk bisa mengetahui itu, memang penelitian-penelitian genomik, proteomik, metabolomik itu menjadi sebuah celah atau sebuah alternatif untuk bisa menjawab. Nah, jadi kalau menurut Anda, itu sebaiknya mikrobiota di saluran cerna itu kayak apa? Kayak di pantai, kayak di hutan, ya, atau kayak di kota, gitu, atau seperti ini, ya, dengan karakternya masing-masing ya. Jadi high fiber diet ya dibandingkan high protein, karbohidrat maupun high fat ya. Atau yang ini tidak akan ada ya definisi yang cukup konkret mengenai mikrobiom yang sehat pada semua individu. Ya, seperti halnya tidak ada genom yang paling sempurna ya. Jadi mungkin saja ya, setiap orang individu itu punya masing-masing profilnya yang itu untuk kesehatan yang optimal bagi orang itu, tapi bukan untuk orang lain. Nah, nah ini ada beberapa kita masuk ke tahap di mana kita untuk eh, menganalisis. Jadi eh, sampelnya jelas materialnya yaitu dari feses. Ya. Kalau bisa kurang dari 2 jam, feses itu segera diproses atau pilihannya disimpan dulu ya. Pilihannya bisa di -20 atau -80. Pengalaman pribadi saya saat ini menjalani riset atau melakukan riset tentang mikrobiota saluran cerna kita simpan di -80 ya. Kemudian setelah itu kita kita lakukan yang disebut dengan ekstraksi DNA. Jadi dari feses itu nanti akan diekstraksi, diambil sampel DNA-nya saja. Nah, setelah diambil sampel DNA-nya, dengan beberapa teknik ya dan reagen yang nanti dipakai. Jadi untuk ekstraksi DNA kalau bisa reagennya itu yang direkomendasikan untuk nanti menuju ke NGS atau next generation sequencing-nya. Mesinnya biar cocok gitu. Ya. Itu kira-kira secara umum. Nanti more detail kita bisa explore di kuliah selanjutnya, di materi selanjutnya. Baik, kita sampai pada simpulan umum dan perspektif bahwa yang pertama, mikrobiom tubuh itu merupakan sebuah ekosistem yang dapat berpengaruh pada proses fisiologi dalam tubuh manusia. Jadi mikrobiota saluran cerna itu bermanfaat karena mempunyai produk fermentasi yang itu terpakai, yang penting fungsinya untuk metabolisme, seperti short chain fatty acid. Dari penelitian di manusia, kita tahu bahwa usia, jenis kelamin, lingkungan rumah, lingkungan di sekitar rumah, indeks massa tubuh, pola makan, obat-obatan, serta genetik merupakan determinan yang akan mempengaruhi mikrobiota di saluran cerna manusia. Hingga saat ini tidak ada kesimpulan definitif mengenai mikrobiota saluran cerna yang ideal dan sehat pada semua individu. Ya, sehingga pada beberapa series penelitian itu ada beberapa yang mencoba menerapkannya untuk precision nutrition, jadi untuk personalized, jadi untuk individu tertentu kelompok yang punya karakter yang sama. Dan riset saya pun juga mengarah ke sana, ya. Nah, analisa mikrobiota saluran cerna di Indonesia saat ini bisa dilakukan, namun memang biayanya tidak murah, ya. Dan sampel yang dipakai adalah sampel feses yang kemudian diproses mulai dari storage-nya yang harus tempat simpannya yang harus bagus ya di -80, kemudian ada fasilitas PCR untuk melakukan ekstraksi DNA, kemudian lalu itu diproses untuk NGS selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan ini ada kuis dan saran bisa dieksplor ya. Kemudian
Apabila ada yang tertarik, ini semua referensinya sudah saya tuangkan di sini, ya, banyak ya. Ada 21. Oke, saya ulangi mungkin ya. Baik, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.